Okay, let's go. Too small. As China projects more power into the South China Sea, other countries are spending big to defend their turf. At just $4.3 billion last year, Malaysia is far behind Singapore, Indonesia, and Vietnam. Even Thailand has a bigger budget despite having a lower GDP per capita. And over 60% of Malaysia's budget is consumed by salaries, maintenance, and operations. That doesn't leave much left over to purchase more ships and patrol vessels for a nation that depends on shipping for its economy. The defense spending is less than 1% of GDP, lower than most other countries in Southeast Asia. And that's exacerbated by Malaysia's currency, the ringgit, being on a multi-year run of depreciation, which makes it harder to go purchase foreign defense technology. If this continues for a few more years, Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas penampakan pesawat Rafale Indonesia yang segera tiba, kayaknya transit dulu dia di Qatar ya. Dan salam ye WhatsApp untuk Pak Cik, Makcik Malaides. Silakan duduk di pojokan. Makan ubi kayu, dengar aja yang baik, ya nyimak aja. Sekarang kami mau bahas masalah pesawat baru Rafale ini yang secara bertahap datang. Ini 3. Penampakannya sudah lihat di Qatar, jadi dia nanti akan dikawal datang ke Indonesia sekalian dengan sekali 3 nih. Wah, mantap sekali ini ya. Ini penempatannya di mana ini nanti? Dan Malaides cuma bisa beli ATV, ATV kendaraan mainan. Biasanya mainan anak-anak itu. Kalau di tahun 2000-an kami udah punya itu di Bintan. Buat main-main dari pantai, off-road, masuk hutan. Kalau di Bali main-main di sawah itu. Tinggal dicat-cat loreng aja. Kalau ATV begitu, pesan bengkel-bengkel di Indonesia bisa itu. Kalau PT Pindad terlalu gampang lah sama PT Pindad. Bengkel-bengkel aja bisa itu. Daripada dikorupsi harganya begitu kan. Itu menurut saya. Dan itu tadi si Pak Cik Bule menerangkan kenapa budget militer Malaides ini dibekukan. Menurut saya memang budget uangnya itu nggak ada. Di samping memang banyak korupsi di tubuh tentara Malaides ini, emang uang itu nggak ada. Itu jelas tadi itu si Pak Cik Bule tadi ngomong bahwa budget militer Malaides ini habis untuk gaji dengan maintenance, perawatan militer yang ada. Jadi nggak cukup untuk beli yang baru. Itulah alasan pertamanya itu ya. Apalagi ditambah kewajiban harus nyetor ke Amerika berbilion-bilion ringgit. Harus beli pesawat Boeing 60. Banyak kewajiban-kewajiban. Malaides ini kalau nggak dipenuhi bahaya, bisa di Venezuela kan. Donald Trump ingat kemarin itu 2 hari yang lewat udah dikeluarkan foto satelit Starlink gambar peta Malaides. Itu sama dengan hey jangan macam-macam, watch out, I'm watching you kan. Semua
komentar sarkas meledes merendahkan diri, kami tak punya minyak, yang ada minyak goreng, macam-macam lah, kami cuman hidup di goa. Kasih tahu presidenmu, nggak bisa, kalian sudah menandatangani perjanjian yang wajib memenuhinya. Serba susah si Maledes ini, kenapa ya? Kalau Indonesia umpamanya deal tarif ini nggak cocok, Indonesia mundur. Amerika, oke, kami terapkan tarif 35%, 100% pun. Ya, Amerika itu nomor 4, nomor 5 tempat ekspor sawit Indonesia. Yang terbesar itu Cina, India. Indonesia punya tawaran lain, udah ada deal dengan Uni Eropa, zero tarif malah. Jadi Indonesia punya banyak pilihan, sementara Maledes ini nggak boleh lagi, dia udah jadi sekutu lah, yang nggak bisa lagi. Dengan Cina semua deal udah tertutup. Sementara Kanada, Eropa, gara-gara deal Trump malah mereka bikin perdagangan dengan Cina. Nah, kalau Maledes nggak bisa karena ada perjanjian, kalau mau bikin deal bisnis, mereka harus izin dulu, izin bos besar dulu. Amerika ini itu ya posisinya. Kalau Indonesia ini mantap, tambah lagi pesawat Rafale sudah datang, dan ada pesan khusus saya ini tentang Benik juga udah bahas ini. Rakyat Iran yang diobok-obok. Ini contoh buat Indonesia, jangan seperti Iran ya. Nanti saya kasihlah cuplikan di akhir video, nanti saya kasihlah sedikit cuplikan jadi Benik. Saya reaksi aja dulu. Jadi rakyat Iran ini yang gampang diprovokasi itu berharap sekali diiming-imingin oleh Donald Trump, kami akan bantuan on the way. Tahu-tahu nggak jadi dia bantu, karena Iran nggak kaleng-kaleng. Iran ini ada isu, udah punya bom nuklir dia. Jadi kalau dia berani nyerang Iran, memang Iran akan melawan habis-habisan. Konsekuensinya tinggi. Donald Trump nggak bodoh. Yang bodoh apa? Demonstrannya. Ya, itu yang udah mati ribuan itu. Ngimpi mau jadi Venezuela. Bodoh-bodoh. Ceritanya yang parah lagi itu, agen-agen asing malah yang nembakin demonstran Iran itu. Agen asing. Ada yang mau Mossad lah yang nembakin biar ngadu domba militer dengan rakyatnya. Bayangin, bukan tentara Iran yang nembakin rakyatnya, agen asing yang nembakin demonstran itu biar tambah parah keadaan. Gila itu kan. Nah, ini pelajaran buat Indonesia, jangan mau diadu domba influencer media asing yang dibayar oleh George Soros atau siapapun. Pokoknya negara-negara asing banyak yang sakit hati dengan Pak Prabowo itu. Ya banyak. Jadi mereka nggak akan menebar banyak agen-agennya. Ini sadis sekali nasib rakyat Iran ini loh. Berharap, kan ada betul tuh yang dipelihara oleh Amerika di sana. Pelihara barat lah. Sudah percaya diri, bantuan on the way, kirim message saya ke keluarga, nekat melawan pemerintah, rupanya nggak ada. Nyawa melayang percuma, sia-sia. Dan oposisinya Iran nggak seperti ya Venezuela yang tahan menjual negara demi kekuasaan. Iran nggak begitu. Yang sadis itu ini loh, agen asing yang bunuh demonstran itu, bukan tentara Iran. Jelas untuk mengadu domba Iran rakyatnya dengan tentaranya, seperti kita yang demo kemarin umpamanya. Yang mati, yang nembak itu bukan polisi tentara Indonesia, agen asing nembakin demonstran, begitulah apa enggak? Hati-hati Indonesia.
Ya, saya lihat Benny kemarin sempat itu ngomong gimana banker Indonesia tuh BI aja berkhianat ke Pak Prabowo dengan Purbaya. Dikasih ribuan triliun uang untuk diberikan ke rakyat, dipinjamkan ke UMKM biar ekonomi jalan. Apa kerja banker Indonesia? Uang nggak dikasih ke rakyat, malah dideposito mereka ke BI. Kurang ajar kan? Didepositkan duit itu, jadi duit gampang. Ribuan triliun dapat 5 triliun lebih mereka uang gratis. Daripada diberikan ke rakyat untuk usaha. Maksud Pak Prabowo dan Pak Purbaya itu sudah baik sekali. Kasih rakyat modal biar ekonomi tambah cepat kan, berjalan cepat. Rupanya bangsat-bangsat ini bukan dikasihnya uang itu, disimpannya di BI, dibelilah apa surat-surat berharga. Hingga mereka dapat uang gratis 5 triliun, gila loh. Dan uang gratis itu, benar kata Benik itu, uang interest itu, bunga yang mereka dapatkan 5 triliun itu dibayar dari pajak-pajaknya orang-orang Indonesia, teman-teman semua. Gila loh. Jadi jangan sempat jadi Iran ini, Indonesia. Diadu domba orang, sekarang apa? Negara hancur-hancuran, ekonomi runtuh, inflasi jatuh begitu, saling bunuh. Orang Barat dan Amerika tertawa. Dia tertawa aja. Coba, sorry. Ngomong gitu Trump. Ya Trump juga gak bisa salahin. Yang bodoh ya orang Iran lah. Dia adu domba. Ya. Itu saja video kali ini. Selamat untuk Indonesia. Makin kencang, makin kuat jelas. Untuk Pakcik, Makcik Maledes, tetaplah sombong. Tetaplah menganggap kalian kaya raya. Kalian kuat nomor 2 di dunia. Kami gak ada masalah. Ya. Dan lihat cuplikan video Benik, saya kasihlah sebagai penutup ya. I see you next video. Bye-bye. Per hari ini jumlah korban mati yang di Iran itu udah lebih dari 16.000 orang. Dan kekacauan yang terjadi di Iran itu makin parah. Bahkan sampai-sampai mereka marah juga sama Donald Trump. Trump bahkan sampai dijuluki sebagai rajanya PHP. Pemberi harapan palsu nih tukang PHP nih Donald Trump. Ngerinya PHP-nya Donald Trump itu berdampak ke ribuan nyawa melayang. Kalau penasaran kok bisa sih dia disebut sebagai tukang PHP dan kenapa Donald Trump bertanggung jawab nih buat ribuan nyawa melayang di Iran? Jangan skip video ini, let's check this out. Jadi teman-teman udah resmi nih ya, ada 16.500 orang mati di Iran. Dan ada lebih dari 300.000 orang yang terluka parah di Iran. Karena demonstrasi yang terjadi di sana selama berhari-hari. Dan buat teman-teman yang belum tahu, kita udah sempat bahas gimana perannya Mossad, CIA dalam mengadu domba rakyat Iran sendiri. Bahkan banyak agen-agen Mossad di Iran yang nembak-nembakin rakyat juga pakai seragam tentara Iran sendiri. Gila nih, ini betul-betul luar biasa nih. Makanya gak heran Donald Trump itu juga sampai semangat banget membakar, memprovokasi rakyat Iran buat saling bunuh, buat demonstrasi di jalan-jalan, buat menggulingkan rejim pemerintahan mereka sendiri. Bahkan dia sampai ngasih PHP dan ini yang bikin rakyat Iran marah. Kenapa? Karena lu lihat nih Twitternya Donald Trump nih, apa? Dia sampai bilang, hey rakyat Iran, ayo protes terus, ambil alih negara lo, help is on its way. Maksudnya mungkin Donald Trump bakal datang ke sana, tentara Amerika bakal mendarat membantu rakyat Iran menggulingkan pemerintahannya, sama seperti yang terjadi di Indonesia. Dan dia bahkan sampai bilang, make Indonesia great again, maksud gue, make Iran great again. Jadi rakyat Iran terbakar guys, terpesona mereka dengan juru selamat Donald Trump. Kenapa? Ya karena Donald Trump bakal segera mengebom Iran, membunuh rejim-rejim di Iran. Ya mereka terinspirasi juga dengan peristiwa penculikan Maduro. Jadi mereka berharap Maduro jilid 2 terjadi di Iran. Tapi ternyata Iran tragis nasibnya. Kenapa? Karena kalau ternyata di Venezuela militernya gampang disogok, oposisinya juga hobi jilatin pantat Donald Trump sampai hadiah Nobel mereka menang dikasih ke Donald Trump juga. Tapi di Iran tragis. Kenapa?
Kenapa? Karena meskipun rakyat sudah dibakar, diprovokasi buat saling bunuh, merusak, menghancurkan gedung-gedung pemerintahan, tapi sampai saat ini Donald Trump tidak ada memberikan bantuan. Padahal dia udah menyuruh orang, udah serang aja tentara, serang aja polisi, lawan mereka semua. Tapi apa yang terjadi guys? Donald Trump tidak turun. Militer Amerika Serikat sampai detik ini tidak berani ngebom kantornya Presiden Iran. Gak berani mereka. Dan pengunjuk rasa Iran akhirnya merasa dikhianati oleh Donald Trump. Karena bantuan yang diharapkan tidak datang-datang juga. Bahkan majalah Time mengutip, rakyat Iran udah bilang Donald Trump tidak peduli sama kami. Donald Trump tidak mau selamatkan kami. Padahal The Guardian juga menulis, rakyat di Iran banyak yang berdoa, berharap Donald Trump bakal tiba, bakal datang. Tetapi akhirnya mereka kecewa. Karena setelah mereka turun ke jalan sesuai perintah Donald Trump, yang ada apa? Hanya pembunuhan, brutalitas polisi dan tentara, dan penangkapan-penangkapan di penjara semua orang-orang demonstrasi ini. Dan akhirnya para demonstran di Iran merasa dikhianati guys. Maka gak heran kalau pada akhirnya demonstran di Iran merasa dikhianati guys. Mereka